pernah nggak sih merasa waktu berjalan begitu cepat, tapi kerjaan masih numpuk? Udah niat produktif, tapi malah rebahan sambil scroll TikTok. Pas sadar, udah malam. Terus besoknya kejadian yang sama lagi. Males? Iya. Nggak produktif? Banget. Tenang, kamu nggak sendiri. Di video kali ini, aku bakal bongkar rahasia produktif tanpa rasa malas. Bukan sekadar motivasi kosong, tapi aku bakal bagikan tips nyata yang bisa bikin kamu kerja lebih cepat, efisien, dan tetap santai. Jadi, kalau kamu pengen bisa ngatur waktu dengan efektif dan ningkatin produktivitas, tonton video ini sampai habis. Ayo kita mulai. Segmen 1. Kenapa kita selalu malas and nggak produktif? Sebelum kita masuk ke solusi, yuk kita pahami dulu kenapa kita suka merasa malas dan susah produktif. Jawabannya ada di otak kita sendiri. Otak manusia memang didesain untuk mencari kenyamanan dan kepuasan instan. Misalnya, kalau ada pilihan antara kerja keras atau rebahan sambil nonton YouTube, otak kita secara alami akan memilih yang instan dan menyenangkan. Tapi sebenarnya, ada 3 faktor utama yang bikin kita nggak produktif. 1. Nggak punya sistem kerja yang jelas. Seringkali kita bingung harus mulai dari mana karena tidak ada sistem yang terstruktur. Tanpa prioritas, kita terjebak di antara banyak tugas yang seolah-olah sama pentingnya. 2. Terlalu banyak distraksi. HP, media sosial, notifikasi dari berbagai aplikasi, bahkan lingkungan sekitar seringkali membuat fokus kita kacau. Setiap kali kita terganggu, kita kehilangan momentum kerja. 3. Kurang energi dan motivasi. Saat badan lelah dan otak tidak dalam kondisi optimal, kita sulit untuk bekerja dengan maksimal. Pola tidur yang tidak teratur dan asupan nutrisi yang kurang juga berpengaruh besar. Nah, sekarang saatnya kita cari solusi agar kamu bisa kerja lebih cepat, lebih ringan, dan nggak gampang capek. Aku akan bagikan beberapa teknik yang unik dan ampuh untuk mengatasi rasa malas ini. Segmen 2. Metode bodoh aja dulu untuk mengalahkan malas. Sering banget kita nunggu mood bagus buat mulai kerja. Tapi masalahnya, mood itu nggak bakal datang kalau kita nggak mulai dulu. Disinilah triknya. Bodoh aja dulu. Apa maksudnya? Maksudnya, mulai aja dulu tanpa berpikir terlalu banyak soal kesempurnaan hasilnya. Contohnya, kalau kamu harus nulis laporan tapi otak terasa kosong, jangan nunggu inspirasi datang. Cukup ketik atau tulis apa yang ada di pikiranmu, walaupun terasa seadanya. Begitu tangan mulai bergerak, otak akan otomatis ikut bergerak. Inilah yang disebut dengan momentum principle. Saat kamu sudah mulai, aliran ide dan energi kerja akan datang dengan sendirinya. Bayangkan kamu seperti seorang pelari yang harus mulai berlari untuk mendapatkan irama yang pas. Tanpa langkah pertama, kamu nggak akan pernah menemukan kecepatan kamu. Jadi, jangan biarkan rasa takut akan hasil sempurna menghentikan langkah pertamamu. Segmen 3. Teknik 2 menit. Cara mudah mengatasi rasa malas. Kalau kamu masih merasa berat buat mulai, coba deh. Teknik 2 menit. Teknik ini simpel banget. Paksakan diri kamu untuk ngerjain tugas apapun selama 2 menit saja. Setelah 2 menit, kamu bebas menentukan apakah akan terus melanjutkan atau berhenti. Fakta menarik. 90% orang yang memulai dengan 2 menit justru bakal terus melanjutkan karena mereka sudah kebawa suasana kerja. Ini semacam nipu otak kita agar berhenti malas dan langsung bertindak. Misalnya, kamu punya tugas menulis email penting. Mulai saja dengan membuka email dan mengetik kalimat pertama selama 2 menit. Biasanya setelah mulai, ide-ide akan mengalir dan kamu nggak akan berhenti sampai tugas itu selesai. Teknik ini sangat berguna untuk mengatasi hambatan awal yang sering membuat kita menunda pekerjaan. Segmen 4. Teknik fokus 52/17. Cara kerja tanpa capek. Kebanyakan dari kita mungkin sudah familiar dengan metode Pomodoro, 25 menit kerja dan 5 menit istirahat. Tapi, menurut riset terbaru, metode itu kadang terlalu pendek untuk masuk ke dalam zona kerja yang dalam. Coba deh, gunakan teknik 52/17. Caranya, kerja fokus selama 52 menit tanpa gangguan sama sekali. Setelah itu, berikan diri kamu 17 menit istirahat untuk refresh pikiran. Kenapa 52 menit? Karena menurut penelitian, otak kita membutuhkan waktu yang cukup untuk masuk ke mode deep focus dan menghasilkan kerja berkualitas tinggi.
Jika istirahat terlalu sering, kita malah mudah terdistraksi dan kehilangan ritme kerja. Dengan 52 menit penuh, kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas penting dengan lebih maksimal. Cobalah teknik ini selama beberapa hari, dan kamu akan merasakan perbedaan besar dalam cara kamu bekerja dan menyelesaikan tugas. Segmen 5. Matikan distraksi dengan teknik mode pesawat. Salah satu masalah terbesar kita dalam bekerja adalah gadget. Smartphone, dengan segala notifikasinya, seringkali menjadi sumber distraksi yang sangat mengganggu fokus. Solusinya adalah dengan menggunakan teknik mode pesawat. 1. Matikan semua notifikasi di HP dan taruh perangkat tersebut jauh dari jangkauanmu. 2. Gunakan aplikasi blokir media sosial selama periode kerja. 3. Batasi jumlah tab yang kamu buka di laptop. Usahakan tidak lebih dari 2 tab untuk pekerjaan yang benar-benar penting. Dengan cara ini, kamu akan jauh lebih mudah untuk masuk ke dalam zona kerja dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak perlu. Ini adalah langkah sederhana, namun sangat ampuh untuk meningkatkan fokus dan produktivitasmu. Segmen 6. Teknik MIT. Kerjakan yang paling penting dulu. Sering ngerasa kerja banyak tapi hasilnya minim? Mungkin kamu lagi ngerjain hal-hal yang kurang penting. Saatnya beralih ke metode MIT. Most Important Task. Caranya, setiap hari pilih satu tugas yang paling penting dan berpengaruh terhadap target utama kamu. Kerjakan tugas tersebut terlebih dahulu, sebelum mengerjakan tugas lain yang sekadar membuat kamu sibuk. Teknik MIT membantu kamu untuk fokus pada apa yang benar-benar membawa dampak besar. Walaupun kamu hanya menghabiskan waktu singkat, hasil yang diperoleh akan jauh lebih signifikan karena kamu mengerjakan hal yang paling prioritas. Contohnya, jika target kamu adalah menyelesaikan sebuah proyek besar, pastikan tugas-tugas yang mendekatkannya selalu dikerjakan di awal hari. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih percaya diri dan tidak kewalahan karena sudah mencicil hal penting terlebih dahulu. Segmen 7. Teknik time blocking. Jadwal kerja yang bikin super efisien. Bagi kamu yang sering merasa bingung mau mulai dari mana, metode time blocking bisa jadi solusinya. Teknik ini melibatkan pembagian hari kamu ke dalam blok-blok waktu khusus untuk berbagai aktivitas. Cara menerapkannya. Bagi harimu dalam beberapa blok waktu. Misalnya, pukul 8 sampai 10, ngerjain tugas A yang penting. Pukul 10 sampai 12, mengikuti meeting atau diskusi tim. Pukul 12 sampai pukul 13.00, waktu istirahat dan makan siang. Pukul 13.00 sampai pukul 15.00, ngerjain tugas B yang butuh konsentrasi tinggi. Dengan sistem ini, kamu tahu pasti kapan harus fokus pada pekerjaan tertentu dan kapan waktu istirahat. Time blocking membantu kamu mengatur prioritas dan mencegah kebingungan yang sering muncul saat dihadapkan pada tumpukan pekerjaan. Ini bukan hanya soal mengatur waktu, tapi juga tentang mengatur energi agar kamu bisa bekerja dengan efektif tanpa merasa terbebani. Segmen 8. Teknik habit stacking. Cara biar gampang konsisten. Kadang sulit untuk membentuk kebiasaan produktif secara mandiri. Nah, teknik habit stacking hadir untuk memudahkan kamu. Prinsipnya sangat sederhana. Tumpuk kebiasaan baru di atas kebiasaan lama yang sudah terbentuk. Contoh penerapannya. Sambil minum kopi pagi, bacalah 1 halaman buku motivasi atau produktivitas. Saat menunggu laptop nyala, tulislah 3 to-do list singkat di aplikasi catatan. Setelah makan malam, jadwalkan pekerjaan besok dengan menuliskan target-target kecil. Dengan mengaitkan kebiasaan baru dengan rutinitas yang sudah ada, otak akan lebih mudah menerima dan menginternalisasi perubahan tersebut. Secara bertahap, kebiasaan kecil ini akan tumbuh dan mengubah cara kerja kamu secara keseluruhan. Segmen 9. Studi kasus dan cerita inspiratif. Untuk lebih menginspirasi kamu, aku mau berbagi cerita tentang teman aku, Rudy. Dulu, Rudy selalu merasa terjebak dalam lingkaran kebiasaan malas. Setiap pagi dia bangun dengan semangat yang menurun, kerjaannya menumpuk, dan seringkali dia harus begadang untuk mengejar deadline. Suatu hari, Rudy memutuskan untuk mencoba beberapa teknik yang sudah kita bahas. Dia mulai dengan bodoh aja dulu, memaksa dirinya untuk menulis apapun meski tidak sempurna. Kemudian, Rudy menerapkan teknik 2 menit untuk mengatasi hambatan awal dan akhirnya menemukan momentum kerja. Selanjutnya, ia beralih ke fokus 52/17 yang membantunya mencapai deep focus, sehingga hasil kerjanya meningkat drastis.
Ia juga menerapkan mode pesawat sehingga tidak terganggu oleh gadget. Terakhir, dengan MET, Rudy memprioritaskan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Dalam beberapa minggu, perubahan yang terjadi pada Rudy sangat signifikan. Target-target yang sebelumnya selalu tertunda, kini mulai tuntas satu persatu. Cerita Rudy ini membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Setiap kali kamu menerapkan satu teknik di atas, ingatlah bahwa kamu sedang membuat investasi kecil untuk masa depan produktifmu. Segmen 10. Tips tambahan untuk menjaga produktivitas sehari-hari. Selain teknik-teknik yang sudah kita bahas, aku punya beberapa tips tambahan agar kamu bisa menjaga produktivitasmu sepanjang hari. 1. Istirahat aktif. Alih-alih duduk terus-menerus, sisihkan waktu untuk melakukan peregangan atau jalan kecil setiap 1-2 jam. Aktivitas fisik ringan ini bisa menyegarkan pikiran dan tubuhmu. 2. Nutrisi seimbang. Makan makanan bergizi dan jangan lewatkan sarapan. Otak dan tubuh yang sehat adalah kunci untuk produktivitas yang maksimal. 3. Gunakan musik atau suara yang menenangkan. Beberapa orang merasa lebih fokus dengan musik instrumental atau white noise. Cari tahu apa yang cocok untuk kamu dan manfaatkan itu sebagai latar belakang saat bekerja. 4. Catat ide. Secara instan, saat ide-ide kreatif muncul, langsung catat agar tidak hilang. Aplikasi catatan di smartphone atau buku kecil bisa jadi teman setia kamu. 5. Jadwalkan waktu tidak bekerja. Jangan lupa untuk menjadwalkan waktu luang atau waktu tanpa gangguan kerja. Ini penting agar kamu tidak mengalami burnout dan tetap bisa menikmati hidup. Tips-tips ini akan mendukung teknik-teknik utama yang telah kita bahas dan memastikan bahwa setiap hari kamu berjalan dengan lebih terstruktur dan bermakna. Segmen 11. Mengatasi hambatan dan rintangan dalam menerapkan teknik. Tentu saja menerapkan teknik baru itu nggak selalu mudah. Kamu mungkin akan menghadapi hambatan seperti kurangnya disiplin. Kadang hari kamu merasa malas meskipun sudah punya rencana. Distraksi eksternal. Gangguan dari lingkungan atau rekan kerja bisa mengacaukan jadwalmu. Rasa frustrasi. Kalau hasil belum langsung terlihat, wajar jika kamu merasa putus asa. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, aku sarankan, buat jurnal harian. Tulis pencapaian, hambatan, dan perasaan kamu setiap hari. Ini membantu kamu mengenali pola dan mencari solusi. Bergabung dengan komunitas. Cari teman atau grup yang juga ingin meningkatkan produktivitas. Dengan saling mendukung, kamu akan lebih termotivasi. Evaluasi dan sesuaikan. Lihat kembali apa yang berhasil dan apa yang tidak. Jangan takut untuk menyesuaikan teknik sesuai kebutuhanmu. Berikan reward pada diri sendiri. Rayakan setiap pencapaian kecil. Ini akan menambah semangat untuk terus berusaha. Ingat, perjalanan untuk menjadi super produktif adalah proses yang berkelanjutan. Kesabaran dan konsistensi adalah kunci utama. Segmen 12. Recap and Call to Action. Baik, mari kita rekap apa saja yang sudah kita bahas hari ini. 1. Kenapa kita malas dan nggak produktif? Kita sering terjebak karena tidak ada sistem kerja yang jelas, terlalu banyak distraksi dan kurang energi. Metode bodoh aja dulu. Mulai kerja tanpa pikir panjang, biarkan momentum kerja membawa aliran ide. Teknik 3 menit. Paksakan diri untuk memulai selama 2 menit agar terbentuk momentum kerja. Keempat, teknik fokus 52/17. Gunakan blok waktu 52 menit kerja intens dan 17 menit istirahat untuk mencapai deep focus. Teknik mode pesawat. Matikan gadget dan notifikasi agar tidak terganggu saat bekerja. 6. Teknik MIT. Most Important Task. Prioritaskan tugas terpenting di awal hari. 7. Teknik time blocking. Bagi hari kamu menjadi blok-blok waktu agar pekerjaan terstruktur. 8. Teknik habit stacking. Gabungkan kebiasaan baru dengan rutinitas yang sudah ada untuk memudahkan konsistensi. Tips tambahan. Istirahat aktif, nutrisi seimbang, musik yang menenangkan, catat ide, dan jadwalkan waktu istirahat. 10. Mengatasi hambatan. Evaluasi harian, bergabung dengan komunitas, dan beri reward pada diri sendiri. Dengan menerapkan teknik-teknik ini secara konsisten, kamu nggak hanya akan menjadi lebih produktif,
tapi juga bekerja dengan lebih cerdas dan efisien. Ingat, produktif itu bukan berarti harus sibuk tanpa henti, melainkan hasil kerja yang nyata dari setiap aktivitas yang kamu lakukan. Sebelum kita mengakhiri video ini, aku punya pesan untuk kamu semua. Produktivitas bukan soal berapa banyak yang kamu kerjakan, tapi seberapa efektif kamu mengatur waktu dan energi untuk mencapai apa yang benar-benar penting. Aku menantang kamu untuk memilih 1 atau 2 teknik yang tadi sudah kita bahas dan terapkan mulai hari ini. Lihatlah bagaimana perubahan kecil bisa membawa dampak besar pada pencapaian target-target kamu. Jangan lupa untuk menuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Ceritakan teknik mana yang paling cocok untukmu, apa tantangan yang kamu hadapi, dan bagaimana kamu mengatasinya. Dengan berbagi, kita bisa saling menginspirasi dan tumbuh bersama. Jadi, itulah tadi rahasia produktif tanpa rasa malas. Cara mengatur waktu dengan efektif melalui berbagai teknik sederhana yang bisa kamu mulai terapkan sekarang juga. Ingat, produktivitas bukan hanya tentang menghabiskan waktu, tapi tentang membuat setiap menit yang kamu miliki berarti. Perubahan tidak harus datang dalam bentuk lompatan besar, melainkan dari konsistensi dalam melakukan hal-hal kecil setiap hari. Jadi, mulailah dari sekarang, dan biarkan dirimu tumbuh dengan setiap langkah kecil yang kamu ambil. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga informasi yang aku bagikan bisa menginspirasi kamu untuk menjadi lebih produktif dan mengatur waktu dengan lebih baik. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman kamu di kolom komentar. Aku sangat ingin mendengar cerita-cerita sukses kamu dalam mengalahkan rasa malas dan mencapai target-target yang selama ini kamu impikan. Sampai jumpa di perjalanan glow up selanjutnya.